Legenda Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul adalah salah satu tokoh legendaris yang paling terkenal di Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Sosoknya dikenal sebagai penguasa Laut Selatan yang memiliki kekuatan gaib dan kecantikan yang luar biasa. Kisahnya menjadi bagian dari tradisi lisan, kepercayaan, dan budaya masyarakat Jawa. Berikut ini adalah kisah tentang asal-usul Nyi Roro Kidul dan perannya sebagai ratu gaib yang dihormati. Asal-usul Nyi Roro Kidul. Kisah asal-usul Nyi Roro Kidul bervariasi, namun banyak yang menghubungkannya dengan Kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan besar di Jawa Barat. Dalam salah satu versi, Nyi Roro Kidul adalah putri Raja Pajajaran yang bernama Dewi Kandita. Dewi Kandita dikenal sebagai putri yang sangat cantik, bijaksana, dan berbudi luhur. Namun, kehidupan istana yang penuh intrik menyebabkan Dewi Kandita menjadi korban fitnah dari para selir raja yang iri padanya. Para selir tersebut berhasil membuat raja termakan hasutan, sehingga Dewi Kandita diusir dari istana. Dalam pengembaraannya, Dewi Kandita terkena kutukan yang membuat tubuhnya ditumbuhi penyakit kulit. Merasa putus asa, ia memohon kepada para dewa untuk membebaskannya dari penderitaan ini. Setelah menjalani meditasi di tepi pantai Laut Selatan, ia mendengar bisikan gaib yang memintanya untuk menceburkan diri ke laut. Setelah memasuki laut, kutukan itu hilang, dan tubuhnya berubah menjadi lebih indah. Dewi Kandita pun dianugerahi kekuatan gaib dan diangkat sebagai penguasa Laut Selatan dengan nama baru, Nyi Roro Kidul, yang berarti Ratu Selatan. Hubungan dengan Kerajaan Mataram. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya terkait dengan Pajajaran, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Mataram. Dalam cerita lain, Nyi Roro Kidul dipercaya menjalin perjanjian spiritual dengan para Raja Mataram, termasuk Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati melakukan meditasi di tepi Laut Selatan untuk memohon kekuatan gaib dalam memperkuat kerajaannya. Meditasinya menarik perhatian Nyi Roro Kidul, yang kemudian muncul di hadapannya dalam wujud wanita cantik. Nyi Roro Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan syarat, para Raja Mataram dan keturunannya harus tetap menghormati dan menjalin hubungan spiritual dengannya. Sejak itu, hubungan antara Kerajaan Mataram dan Nyi Roro Kidul menjadi bagian penting dalam tradisi Jawa. Para Raja Mataram dipercaya memiliki kewajiban spiritual untuk menjaga hubungan baik dengan Sang Ratu Kidul demi keberlangsungan kerajaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kisah mitos dan kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul. 1. Penguasa Laut Selatan. Sebagai Ratu Gaib, Nyi Roro Kidul diyakini memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan laut dan cuaca di kawasan Laut Selatan. Banyak nelayan yang percaya bahwa ia dapat memberikan berkah atau mendatangkan bencana. Karena itu, beberapa masyarakat pesisir melakukan upacara larung sesaji sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Ratu Kidul. 2. Mitos tentang pemuda yang hilang. Menurut cerita rakyat, Nyi Roro Kidul sering mengambil pemuda tampan yang berenang di Laut Selatan untuk dijadikan pengikutnya di dunia gaib. Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar Laut Selatan menghindari mengenakan pakaian hijau saat berada di pantai, karena warna hijau dianggap sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan dapat memanggil kehadirannya. 3. Istana Gaib di Laut Selatan. Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki istana gaib yang megah di dasar Laut Selatan. Istana ini sering digambarkan sebagai tempat yang dipenuhi permata, cahaya gemerlap, dan makhluk gaib yang setia kepadanya. Beberapa orang mengklaim pernah melihat sekilas istananya saat bermimpi atau mengalami pengalaman mistis. Nyi Roro Kidul dalam tradisi Jawa. 1. Upacara Larung Sesaji. Larung sesaji adalah tradisi menghanyutkan persembahan ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Persembahan ini biasanya berupa makanan, kain, atau benda-benda berharga lainnya. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat pesisir untuk memohon perlindungan dan keberkahan. 2. Cerita dalam wayang dan seni pertunjukan. Legenda Nyi Roro Kidul sering diangkat dalam seni tradisional Jawa seperti wayang kulit dan ketoprak. Dalam cerita ini, ia digambarkan sebagai ratu yang bijaksana namun penuh misteri, dengan pesan moral yang mengajarkan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. 3. Kaitan dengan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Hingga kini, Keraton Yogyakarta dan Surakarta tetap menjaga tradisi spiritual yang menghormati Nyi Roro Kidul. Salah satu buktinya adalah keberadaan kamar khusus untuk Sang Ratu Kidul di Kompleks Keraton,
yang dipercayai sebagai tempat peristirahatan spiritualnya saat berkunjung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pesan moral di balik kisah Nyi Roro Kidul. 1. Menghormati alam dan laut. Legenda Nyi Roro Kidul mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, terutama laut. Kisah ini mengajarkan bahwa laut adalah sumber kehidupan yang harus dihormati dan dilestarikan. 2. Keseimbangan dunia nyata dan gaib. Dalam tradisi Jawa, legenda ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Nyi Roro Kidul menjadi simbol kekuatan yang tidak terlihat namun tetap memengaruhi kehidupan manusia. 3. Menghargai tradisi leluhur. Legenda ini adalah salah satu contoh bagaimana tradisi lisan dapat memperkaya budaya dan identitas suatu masyarakat. Melalui cerita Nyi Roro Kidul, generasi muda diajak untuk tetap menghargai dan melestarikan warisan budaya. Kesimpulan, kisah Nyi Roro Kidul adalah salah satu legenda Nusantara yang penuh misteri dan makna. Sebagai penguasa Laut Selatan, ia tidak hanya menjadi simbol kekuatan mistis, tetapi juga cerminan hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Hingga kini, kisahnya terus hidup dalam tradisi, seni, dan kepercayaan masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia. Legenda ini mengingatkan kita untuk menghormati alam, menjaga tradisi leluhur, dan selalu menjalani kehidupan dengan kesadaran akan keseimbangan antara dunia materi dan spiritual.